Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Oh, amat dekat tuh. And I think to myself, what a wonderful world. Kalau dengar kata balerina, apa yang ada di pikiran kalian? Pasti para betina anggun yang muter-muter di panggung sambil jinjit. Kelihatannya elegan, kalem, dan menghibur. Pokoknya jauh dari kata kekerasan. Tapi di film yang berjudul Pretty Lethal ini, para balerina justru harus melakukan hal yang agak di luar job desk mereka. Bukannya tampil di kompetisi balet, mereka malah terjebak di sebuah tempat misterius yang dipenuhi orang-orang berbahaya. Dan dari film ini kita juga tahu ternyata gerakan balet tidak hanya dipakai buat tampil cantik di atas panggung, tapi bisa juga dipakai buat nendang, nyerang, dan kabur demi menyelamatkan nyawa. Dan biar kalian gak makin penasaran dengan alur ceritanya, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Ceritanya dimulai dengan sebuah narasi. Di dalam hati setiap balerina sebenarnya mengalir darah seorang pejuang. Mereka mengubah rasa sakit menjadi keindahan, kekacauan menjadi gerakan yang presisi, dan tubuh mereka menjadi karya seni lewat keringat, darah, dan pengorbanan. Tapi tentu saja tidak semua orang berhasil mencapai mimpinya. Cerita lalu berpindah ke sebuah kelas latihan balet. Banyak para betina sedang berlatih di sana, termasuk seorang gadis bernama Bones yang datang terlambat. Dia sedang mempersiapkan diri bersama timnya untuk mengikuti sebuah kompetisi internasional. Timnya terdiri dari Princess, Grace, Chloe, dan Zoe, dengan pelatih mereka bernama Miss Torna. Mereka mendapat kesempatan tampil di kompetisi balet internasional yang akan diadakan di Budapest. Dan sekarang mereka sedang berlatih keras untuk acara tersebut. Saat latihan berlangsung, Princess mengejek Bones. Bones yang memang sudah kesal, dia pun langsung membalas dengan memukul hidung Princess. Setelah latihan, Bones berdiri sendirian di luar. Miss Torna mendekatinya dan mencoba memberi semangat. Dia yakin Bones dan timnya bisa memenangkan kompetisi tersebut. Keesokan harinya mereka terbang ke Budapest. Tapi ternyata tempat kompetisi itu tidak bisa dijangkau dengan taksi biasa. Jadi mereka pun menyewa bus pribadi. Sayangnya di tengah perjalanan bus tersebut mogok di tengah hutan. Pada saat yang sama Miss Torna mendapat telepon bahwa jika timnya tidak sampai tepat waktu, mereka akan digantikan oleh tim yang lain. Meski begitu, Torna tetap menenangkan para gadis dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Dia kemudian menjelaskan kalau mereka tidak bisa menunggu bus diperbaiki. Satu-satunya cara adalah berjalan kaki melewati hutan agar tidak terlambat. Para balerina akhirnya mengambil barang-barang mereka dan mulai berjalan mengikuti arahan Miss Torna. Masalah mulai muncul ketika hujan tiba-tiba turun deras, dan mereka semua jadi basah kuyup. Saat terus berjalan, mereka melihat papan penunjuk sebuah hotel bernama Taramok Inn. Karena tidak punya pilihan lain, mereka pun memutuskan pergi ke sana. Di hotel itu mereka bertemu dengan seorang pria bernama Osip yang mengelola tempat tersebut. Para balerina meminta bantuannya untuk mencarikan taksi. Osip dengan ramah mengatakan bahwa gadis-gadis secantik mereka tidak seharusnya kedinginan di luar. Lalu dia pun mengajak mereka masuk ke dalam hotel. Saat masuk, Zoe terlihat sangat senang karena tempat itu terasa cocok dengan seleranya. Tapi Grace justru merasa tidak nyaman, karena hotel itu dipenuhi orang-orang mabuk dan para penjudol. Grace ingin segera pergi dari sana, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Sementara itu, Bones duduk di bar dan Osip ikut menemaninya. Di depan mereka ada beberapa foto seorang balerina. Osip menjelaskan bahwa wanita itu adalah bosnya, yang dulu sangat terkenal sebagai balerina, tapi tidak bisa menari lagi karena sebuah kecelakaan. Di saat yang sama, terlihat seorang wanita sedang merokok sambil memperhatikan mereka dari jauh. Wanita itu adalah Davora Casimir, pemilik hotel tersebut. Tidak lama kemudian Miss Torna memberitahu Osip bahwa mereka sedang menuju Budapest untuk tampil di kompetisi balet. Lalu datang seorang wanita bernama Sona
yang memberikan mereka pakaian pengganti setelah baju mereka basah karena hujan. Setelah berganti pakaian, Osip memuji mereka. Sona juga membawakan makanan untuk mereka. Tak lama kemudian Davora datang dan memperkenalkan dirinya. Saat mengetahui para gadis itu akan tampil di pertunjukan balet, Davora mengatakan dia akan menyiapkan sebuah minivan yang bisa mengantar mereka ke kota. Namun suasana berubah ketika seorang pria bernama Pasa masuk ke hotel bersama beberapa anak buahnya. Dia datang untuk menagih uang perlindungan atas nama ayahnya, yaitu Lothar. Pasa langsung menemui bartender bernama Zoli untuk mengambil uang tersebut. Di sisi lain, Chloe yang memiliki gangguan pendengaran menggunakan alat bantu dengar. Tapi karena bajunya sempat basah, alat itu mulai bermasalah. Tak lama kemudian, Chloe meminta izin ke kamar mandi. Miss Torna tidak mengizinkannya pergi bersama Pasa dan memilih mengantarnya sendiri. Chloe pun masuk ke kamar mandi sementara Miss Torna menunggu di luar. Saat menunggu, Miss Torna berjalan-jalan di sekitar hotel dan tanpa sengaja melihat ke dalam sebuah ruangan melalui jendela kaca. Di dalam ruangan itu, dia melihat Davora bersama kedua putranya sedang menyiksa seorang pria. Melihat hal itu, Torna pun langsung panik dan berlari kembali ke kamar mandi. Tapi saat dia memeriksa, Chloe ternyata sudah tidak terlihat di sana. Miss Torna pun jadi panik dan kembali berlari untuk mencari keberadaan Chloe. Padahal sebenarnya Chloe masih berada di dalam kamar mandi, berdiri di sisi lain ruangan. Sementara itu, ketika Miss Torna bergegas turun ke bawah, Pasa menghentikannya dan mulai bersikap genit. Torna mendorongnya menjauh, tapi Pasa terus memaksa. Namun hal itu membuat Pasa jadi tersinggung. Tanpa ragu dia pun mengeluarkan pistol dan menembak Miss Torna, yang membuat Miss Torna pun langsung tewas di tempat. Mendengar suara tembakan, Davora segera turun dan melihat apa yang sedang terjadi. Princess langsung menuntut untuk memanggil polisi, karena Pasa telah membunuh pelatih mereka. Davora dengan tenang mengatakan dia akan memanggil polisi, tapi semua orang harus tetap tenang terlebih dahulu. Setelah itu, Davora menyuruh para gadis pergi bersama Osip menuju ke sebuah ruangan aman di ruang bawah tanah. Bones mulai merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres di tempat ini. Dia mencoba melarikan diri dari hotel, tapi sebelum berhasil keluar, anak buah Davora menangkapnya. Sementara itu, Osip membawa para balerina menuju ruang bawah tanah. Dan pada saat yang sama, Chloe keluar dari kamar mandi dan bertemu dengan putra bungsu Davora. Di sana, Chloe tertarik dengan tato yang dimiliki pria itu, dan dia mengatakan bahwa dia tidak bisa mendengar dengan jelas. Pria itu kemudian mengajaknya pergi bersama. Di ruang bawah tanah, Osip membawa para gadis ke ruangan yang aman. Grace terlihat sangat panik sampai kesulitan bernafas. Untuk menenangkan mereka, Osip memberi sesuatu untuk dikunyah. Di lantai atas, Davora menyuruh Sona dan anak buahnya membersihkan darah di lantai serta menyingkirkan mayat Miss Torna. Tak lama kemudian, anak buahnya membawa Bones yang masih pingsan dan menguncinya di ruang bawah tanah bersama yang lain. Sementara itu, Pasa meminta Davora membereskan masalah ini. Pembunuhan Miss Torna ternyata terekam kamera CCTV. Davora memperlihatkan rekaman itu kepada Pasa dan mengatakan bahwa ayah Pasa selama ini telah mengambil banyak uang dari keluarganya. Sekarang Davora ingin uang itu kembali. Jika Pasa ingin dibantu, dia harus menelpon ayahnya dan membawanya ke hotel ini. Beberapa saat kemudian, Bones akhirnya sadar. Tangannya terikat dan di depannya ada Grace bersama Sona. Grace terlihat mabuk berat dan berbicara tidak jelas. Ternyata Sona sengaja memberinya sesuatu. Dia ingin mengetahui kenapa mereka berada di tempat ini dan apakah ada orang lain yang tahu keberadaan mereka. Bones mencoba memberi isyarat agar Grace tidak mengatakan apa-apa. Tapi karena sudah dalam kondisi setengah sadar, Grace malah mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang tahu mereka ada di sini. Itulah jawaban yang sebenarnya diinginkan oleh Sona. Di tempat lain, Davora mengeluarkan peluru dari tubuh Torna untuk menghilangkan bukti. Setelah itu, dia membakar paspor, ponsel, dan barang-barang pribadi milik Miss Torna. Kembali ke ruang bawah tanah. Setelah Sona pergi, Bones diam-diam berhasil melepaskan ikatan tangannya. Dia mendekati Grace yang masih setengah sadar. Grace mengatakan setelah memakan coklat kecil yang diberikan oleh Osip, tubuhnya jadi terasa hangat. Tapi saat Bones memeriksa nadinya, dia sadar Grace sebenarnya sedang teler karena obat. Bahkan Grace tiba-tiba muntah di tangan Bones.
Saat itu juga terdengar langkah kaki Osip yang datang ke ruang bawah tanah. Bones segera kembali ke tempatnya dan pura-pura pingsan. Osip ternyata datang dengan niat yang buruk. Dia memanggil Grace dengan sebutan Little Swan dan mulai menggoda gadis itu. Dalam kondisi berhalusinasi, Grace melihat Osip seperti iblis dan mulai memakinya. Di belakangnya, Bones diam-diam bersiap menyerang dengan beberapa pin balet di tangannya. Grace juga mulai berhalusinasi melihat dekorasi di sekitarnya bergerak dan menyuruhnya kabur. Begitu ada kesempatan, Bones langsung menyerang Osip. Perkelahian pun terjadi. Grace mencoba membantu dengan melempar benda dekorasi, walaupun tidak terlalu mengenai sasaran. Bones menggunakan gerakan baletnya untuk menjatuhkan Osip. Sampai akhirnya pria itu tercocol besi dan tewas di tempat. Setelah itu para balerina mulai merencanakan cara kabur dari tempat itu. Di sisi lain, Davora memanggil seorang dokter. Dokter itu ditugaskan untuk mengambil semua organ dari tubuh Miss Torna agar mayatnya tidak bisa dikenali. Setelah Miss Torna, mereka juga berencana melakukan hal yang sama kepada para gadis yang lain. Di ruang bawah tanah, para balerina mencoba keluar diam-diam. Tapi saat hampir sampai ke pintu, mereka terpaksa berlari kembali karena dua anak buah Pasha, yaitu Cobra dan rekannya sedang mendekat. Para gadis segera bersembunyi. Kedua pria itu masuk dan menemukan Osip sudah tewas. Sementara itu, para balerina bersembunyi di ruangan lain dan secara kebetulan menemukan tas mereka. Di dalamnya ada beberapa alat kecil yang bisa mereka gunakan sebagai senjata. Saat kedua pria itu sadar para gadis ada di dalam ruangan tersebut, mereka mencoba mendobrak pintu. Saat ada celah, Bones mencocokkan gunting ke hidung Cobra. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan para gadis untuk menyerang. Perkelahian brutal pun terjadi di antara mereka. Dengan kerjasama yang baik, akhirnya mereka berhasil mengalahkan kedua orang tersebut. Bahkan Bones menghabisi pria yang lebih tua dengan menggorok lehernya menggunakan toe blade dari sepatu baletnya. Princess sangat kagum dengan teknik itu, dan akhirnya para gadis lain juga menggunakan cara yang sama. Setelah itu mereka melanjutkan jalan keluar. Tapi tiba-tiba mereka teringat bahwa si Chloe belum bersama mereka. Mereka tidak bisa meninggalkannya, jadi mereka memutuskan kembali ke atas untuk mencari Chloe. Namun Princess memilih berpisah dan pergi lewat jalannya sendiri. Sementara itu, para balerina yang tersisa fokus mencari Chloe terlebih dahulu sebelum kabur dari tempat itu. Mereka menyusuri lorong hingga sampai ke kamar mandi. Tapi ketika pintunya dibuka, Chloe tidak ada di sana. Yang ada justru si Sona. Melihat mereka, Sona mencoba kabur. Tapi Bones berhasil menangkapnya. Bones hanya menanyakan satu hal, yaitu di mana Chloe. Sona akhirnya menunjuk sebuah ruangan tempat Chloe ditahan. Di saat yang sama, ketika Davora turun ke ruang bawah tanah untuk memeriksa keadaan, dia baru menyadari bahwa para balerina itu sudah membunuh beberapa anak buahnya. Di saat yang sama, Princess diam-diam berjalan menyusuri lorong dan sampai ke sebuah ruangan. Di dalamnya ada seorang dokter yang sedang memotong organ tubuh Miss Torna dengan sangat santai. Untungnya dokter itu memakai headphone, jadi dia tidak menyadari kehadiran Princess. Princess pun mundur perlahan dan keluar dari ruangan. Namun saat hendak pergi, seorang penjaga melihatnya. Princess dengan cepat mengalihkan perhatian pria itu dengan berbicara santai, lalu memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Sementara itu, Chloe terlihat santai duduk di sebuah ruangan sambil menonton TV. Tidak lama kemudian, para betina lain datang mencarinya, dan mereka langsung lega ketika melihat Chloe masih baik-baik saja. Zoe kemudian memberitahu bahwa Miss Torna sudah dibunuh dan mereka harus segera kabur karena orang-orang di tempat ini sedang memburu mereka. Di ruangan itu, Bones juga menemukan sebuah shotgun tersembunyi di bawah meja. Tapi Chloe justru tidak mau pergi. Dia masih menunggu putra Davora yang berjanji akan memberinya tato. Meski begitu, para balerina tetap memaksanya untuk ikut pergi. Mereka lalu bergerak menuju ke dapur dan di sana mereka kembali bertemu dengan Princess. Di sisi lain, Davora memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari para gadis itu dan membunuh mereka. Mengikuti perintah itu, Pasha menelpon ayahnya, yaitu Lothar, dan meminta datang karena ada masalah. Lothar pun setuju untuk segera datang ke sana.
Begitu Davora tahu Lothar sedang menuju ke sana, dia mulai mempersiapkan semuanya. Dia membuka koper berisi sebuah gaun dan juga beberapa bom. Sementara itu anak buah Davora mulai menyisir lantai atas. Mereka akhirnya sampai ke dapur tempat para balerina bersembunyi. Penjaga yang sebelumnya sempat ditipu oleh Princess juga ada di sana. Kali ini Princess malah tertangkap saat sedang berbicara di telepon. Para balerina langsung menyerangnya bersama-sama. Lalu mereka kembali kabur. Masalahnya sekarang seluruh tempat ini sudah dipenuhi anggota kelompok Davora. Untuk kabur, para balerina berlari menuju ke pintu utama, tapi mereka malah dikepung dari segala arah. Dengan senjata seadanya, mereka pun menggunakan gerakan balet untuk melawan semua musuh. Satu persatu mereka menjatuhkan para penjahat itu. Di tengah kekacauan tersebut, Chloe berhadapan dengan pria bertato sebelumnya yang dia sukai. Tapi Chloe memilih tidak membunuhnya dan membiarkannya pergi. Tak lama kemudian, para gadis melihat sebuah jendela di lantai atas dan mulai mencoba kabur lewat sana. Namun salah satu pria melihat mereka dan langsung mengejar. Dia berhasil menangkap Princess dari belakang. Sona yang bersembunyi di dekat situ muncul dengan pistol untuk menembak Princess. Tapi tembakannya malah mengenai pria itu sendiri. Begitu pria itu tewas, para balerina langsung memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang Sona hingga dia tumbang. Princess segera melompat keluar lewat jendela. Namun saat Bones mencoba kabur, dia tidak sempat keluar karena Davora tiba-tiba muncul. Bones menembaknya dengan shotgun, tapi pelurunya sudah habis. Dia pun mencoba menyerang secara langsung. Namun Davora menahannya menggunakan kaki besinya, lalu menodongkan pistol ke arah Bones. Pada saat itu, Pasha yang bersembunyi di dekat situ tiba-tiba datang dan menangkap Bones. Davora lalu menyuruhnya berterima kasih kepada ayahnya atas kaki prostetik itu, sambil mengungkapkan bahwa ayah Pasha lah yang dulu membuatnya kehilangan kaki. Setelah mengatakan itu, Davora malah menembak kaki Pasha agar dia tidak bisa kabur ke ayahnya. Setelah itu, Davora membawa Bones ke kamarnya dan mengikatnya di kursi. Di sana Davora bercerita bahwa dulu dia juga seorang balerina. Dia bahkan pernah menjadi Sugar Plum Fairy dan tampil di depan ribuan penonton. Dia sangat mencintai balet. Tapi suatu hari ada seorang pria yang berhutang pada ayahnya dan tidak mampu membayar. Pria itu akhirnya memotong kaki Davora dan menghancurkan mimpinya untuk selamanya. Sementara itu, Lothar sedang menuju hotel bersama anak buahnya untuk menyelamatkan Pasha. Namun sebelum dia tiba, Davora sudah menyiapkan semuanya. Dia mengenakan pakaian balerina dan memasang bom di berbagai bagian hotel. Pada saat yang sama, dokter yang tadi terlihat kembali mendatangi Bones. Dia berniat melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan pada Miss Torna, yaitu mengambil organ tubuhnya. Dia bahkan terlihat mulai bersiap untuk memotong kaki Bones. Tepat saat itu, Princess ternyata kembali ke hotel untuk menyelamatkan Bones. Dia melewati Pasha yang masih terjebak, tapi tidak menolongnya. Princess langsung menyerang dokter itu dan membunuhnya, lalu membebaskan Bones. Tak lama kemudian, Lothar akhirnya tiba di hotel bersama anak buahnya yang bersenjata. Para balerina lain yang bersembunyi di bawah langsung panik ketika melihat begitu banyak pria bersenjata. Grace mengatakan mereka harus kembali masuk dan memberitahu Bones serta Princess. Ketiga gadis itu kembali masuk ke dalam hotel. Saat berjalan, mereka menyadari bahwa bom telah dipasang di hampir seluruh bangunan. Di dalam, mereka akhirnya bertemu dengan Bones dan Princess. Mereka mencoba membawa Pasha keluar bersama mereka, tapi tiba-tiba semua lampu padam. Ternyata Davora yang mematikan listrik. Dari kegelapan, Davora meminta para balerina menyerahkan Pasha dan menyuruh mereka pergi dari tempat itu. Pada saat yang sama, Lothar dan anak buahnya masuk sambil langsung menembaki tempat tersebut. Namun Davora menodongkan pistol ke kepala Pasha, yang membuat Lothar terpaksa berhenti menembak. Memanfaatkan kesempatan itu, para balerina pun langsung melarikan diri keluar dari hotel. Setelah mereka pergi, Davona menghadapi Lothar. Dia kembali mengatakan bahwa dulu dia hanya ingin menjadi Sugar Plum Fairy dan menari di depan ribuan orang.
Tapi Lothar telah merampas kakinya dan menghancurkan seluruh mimpinya. Setelah mengatakan itu, Davora menekan sebuah tombol. Dan bom yang dipasang di hotel tersebut langsung meledak. Sementara itu, para balerina melompat turun dari balkon. Di luar mereka menemukan beberapa sepeda motor dan langsung pergi dari sana. Biarpun dengan kondisi babak belur, mereka masih harus mencapai tempat kompetisi tepat waktu. Akhirnya mereka berhasil sampai ke lokasi pertunjukan. Saat memperkenalkan diri di panggung, mereka menyebut diri mereka sebagai tim dari Amerika untuk menghormati Miss Torna. Meski tubuh mereka penuh luka dan kelelahan, para balerina itu tetap memberikan penampilan yang luar biasa di atas panggung. Dan film pun selesai. Ending yang sangat membalerinakan. Perjalanan yang awalnya cuma buat ikut kompetisi balet malah berubah menjadi perjuangan hidup dan mati. Kemampuan yang biasanya mereka pakai untuk tampil anggun di panggung justru jadi senjata mematikan untuk bertahan hidup. Dari gerakan balet yang terlihat lembut ternyata bisa berubah jadi sesuatu yang membagongkan. Dan setelah semua kekacauan yang mereka lewati, mereka tetap kembali ke tujuan awal mereka, yaitu tampil di atas panggung. Dan penampilan mereka sekarang bukan lagi soal pentas menari, tapi juga tentang keberanian dan perjuangan mereka untuk bisa sampai ke sana. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.